Pemirsa, kita akan membahas mengenai kanker, dan kanker dapat menyerang siapa saja, termasuk pada anak-anak. Kita akan membahasnya mengenai terapi kanker pada anak bersama Dr. Dian Puspitasari, spesialis anak, konsultan MKes, dokter spesialis anak, konsultan hematologi, onkologi, KSN Kesehatan Anak dari Rumah Sakit Muhammad Hussein. Selamat malam, dokter. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Oke. Dan kami ini asap ya, gara-gara asap ya. Berikutnya pada malam hari kita akan membahas mengenai kanker pada anak. Nah ini, kalau dengar bahasa kanker ini ya, mau anak-anak, mau dewasa gitu ya, udah kayak mindsetnya tuh udah horor banget gitu dokter ya. Tapi serem ya, udah serem banget. Nah apalagi kalau pada anak-anak, tapi sebenarnya bisa dijelaskan nggak nih dok? Sebenarnya kanker pada anak itu penyakitnya sama nggak dengan yang dewasa? Pada prinsipnya sih sebetulnya kanker dia itu sama ya. Jadi kanker itu apa sih? Jadi suatu kondisi di mana selnya itu berkembang tanpa dapat kita kendalikan gitu. Jadi misalnya dari 1 sel harusnya 2, 4 gitu kan 8, tapi kalau dia dari 1 lancar langsung 1000, 10.000 gitu. Jadi akhirnya kan tidak terkendali. Nah ini yang akan merusak organ-organ yang lain. Nah itu sama dewasa sama anak. Tetapi jenisnya itu kadang-kadang ada yang berbeda. Jadi misal contoh retinoblastoma atau kanker pada mata, itu hanya punya anak. Dokter orang dewasa nggak ada gitu. Nah tapi ada yang sama, misalnya leukemia, limfoblastik akut gitu ya, atau kanker darah, ada nggak di dewasa ada. Nah kalau misalnya CA-septic di dewasa ada, di anak nggak ada gitu. CA payudara juga di dewasa ada, di kita nggak ada, maksudnya di anak nggak ada. Jadi ada memang yang spesifik buat anak dan ada yang spesifik buat dewasa. Tapi pada prinsipnya kanker ya tetap sama sih. Tapi kalau untuk jenis kanker yang menyerang yang lebih ke anak-anak tuh yang seringnya, yang umumnya dijumpai itu kemana nih dok? Jadi kalau kanker anak itu sebenarnya secara garis besar kita bagi 2. Satu kanker yang cair istilahnya, itu adalah kanker darah. Kemudian satu lagi itu kanker yang padat. Jadi kalau kanker padat itu tadi yang kanker pada mata, retinoblastoma, osteosarkom pada tulang, gitu, pada ginjal misalnya, atau pada ginjal paru. Yang mana yang paling sering? Yang paling sering nomor 1 itu adalah kanker darah. Paling banyak. Jadi hampir tiap bulan kita ketemu mungkin 2-3 pasien baru per bulan. Biasanya di usia berapa pasien-pasien yang terkena kanker darah itu mulai terdeteksi seperti itu? Kalau kanker darah ya, atau leukemia pada anak itu bisa dari lahir bisa sampai kalau anak kan usianya sampai kurang 18 tahun, jadi 17 tahun 30 hari ya itu masih anak. Nah itu bisa terkena semua. Jadi pasien anak baru lahir, kemudian umur berapa masuk ya terlihat, kemudian pas dicek darahnya apakah ada yang rendah, misalnya putihnya tinggi dan trombositnya terlihat, nah itu udah tanda-tanda kanker. Jadi kita pernah ketemu bayi yang baru lahir sekitar umur 7 hari, umur bergejala kanker, dan kita periksa ternyata memang kanker darah. Jadi dari bayi sampai dia remaja ya, itu semua bisa kena kanker darah. Oke. Tapi kalau untuk yang kanker jenis lainnya, yang kayak kanker yang padat dengan dokter itu, nah itu gimana cara orang tua bisa tahu, atau mungkin anak yang sudah ngerti juga bisa tahu ada benda-benda yang aneh di tubuhnya gitu? Apakah harus nunggu benjolan itu keluar dulu atau seperti apa tuh? Ya, jadi tergantung kalau secara umum aja sih Bang. Kalau secara umum tentu semua yang ada benjolan, bisa harusnya tidak ada benjolan, itu harus segera dipisahkan. Dan prinsipnya itu adalah yang benjolan cepat membesar. Misalnya dari benjolan itu kayaknya ada benjolan nih sebesar dengan cicak. Kalau di sini langsung ke ayam rampung dan terus kalau yang cepat itu berarti nada-nadanya itu akan kanker. Tapi kalau misalnya cuma lambat gitu ya, oh ini udah lama sih dok, tadi kayaknya sebesar cicak itu paling besar sebesar 20 doang misalnya, tapi ini udah 1 tahunan, kemungkinan sih bukan. Kalau dia perkembangannya lambat. Yang kedua, dia tidak nyeri, jadi tidak sakit. Jadi kalau dipenggal dia nggak sakit biasanya, dan anaknya juga tidak merasa nyeri. Kemudian tidak berwarna merah, tidak merah. Kemudian anaknya
tidak merasa nggak dulu sih sebetulnya, cuma ada benjolan doang gitu. Nah itu yang kira-kira adalah tanda-tanda benjolan atau solid tumor tadi yang ke arahnya ganas gitu. Oke. Kalau untuk penyebabnya sendiri di anak-anak, mungkin anak-anak belum tahu saya sebagai apa ya. Nah, itu seperti apa dok? Tapi saya jujur dulu karena kita harus jeda saat lagi kami kembali. Acara ini dipersembahkan oleh dimanapun saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo manca dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Usada Bali, waras herbal. Buah duku dimakan cumi. Asal sama Susi. Kalau kamu nanti ikut aksi kami, Ayo nonton komedi kosan Makcik di Sriwijaya TV. Saksikan siaran langsung program Kosan Makcik Setiap hari Kamis jam 7 malam. hanya dari Sriwijaya TV. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen. Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam.
hanya di Sriwijaya TV. Saksikan keseruan tim Celimpungan mengeksplorasi keindahan, keunikan, keberagaman, serta budaya di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda. Setiap minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Ekspedisi kuliner Ciwi Ciboy. Jadi adalah potongan ayam crispy yang dibalut dengan sambal original atau sambal juara dari ayam penyet juara. Sambal juara. Ini pokoknya untuk pemirsa di rumah yang lagi nonton sekarang. Ekspedisi kuliner ini akan selalu hadir di Sriwijaya TV dan tempat-tempat makan di kota Palembang. Sampai berjumpa. Acara ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, Anda kembali di Jendela dan kita masih membahas mengenai terapi kanker pada anak bersama Dr. Dian Puspitasari, dan Anda juga bisa menghubungi kami di line telepon 3646666 untuk bertanya langsung dengan Dr. Dian, dan juga bisa melayangkan pertanyaan Anda melalui Instagram Sriwijaya TV. Oke, kita lanjut lagi dokter. Ini jadi kalau misalnya di anak-anak, sebenarnya penyebab utama kenapa seorang anak tuh bisa terkena kanker itu apa sih dok? Ya, jadi kalau penyebab kanker pada anak itu dibagi 3 siklenya. 1 karena gen, memang mutasi dari gennya, kemudian karena lingkungan, faktor lingkungan, dan satunya itu tidak diketahui. Nah, yang paling besar mana persentasenya yang tidak diketahui sebetulnya. Kalau dari mutasi gen, semua memang sih kanker itu dimulai dari gen kita yang bermutasi. Nah, kapan itu dia bermutasi? Apakah dibawa dari lahir? Itu yang sampai saat ini yang tidak diketahui. Ada memang yang sudah dibawa dari awal ya, maksudnya dari dia di kandungan sudah bermutasi, jadi pas saat dia lahir sudah mulai kelihatan gejalanya. Nah, itu tapi sedikit, cuman berapa 15%-an gitu ya. Nah, yang penyebabnya adalah lingkungan. Ya tahu sendiri kan anak-anak berapa banyak sih makan mie instan misalnya karena umurnya masih 5 tahun atau baru 2 tahun kok udah kena kanker. Nah, ya paling gampang, paling semua deh pokoknya. Nah, itu kan sebenarnya mereka nggak terlalu banyak dong dibanding kita ya, kita mungkin udah berapa dos gitu ya, tapi kalau anak-anak kan nggak nyampe, paling baru 1-2 mungkin, atau bahkan belum pernah nyicip. Jadi kalau faktor lingkungan tuh lebih kecil, 5-10% saja. Nah, memang sampai saat ini kita bilang itu bahwa banyak yang belum diketahui gitu. Nah, tapi kalau misalnya seperti retinoblastoma gitu, memang ada gen yang dia punya gitu. Nah, tapi memang tidak akan tahu nih kapan munculnya. Range-nya memang kalau si retinoblastoma yang kanker pada mata itu bisa dari 6 bulan sampai 4 atau 5 tahun gejalanya keluar gitu. Nah, tinggal apa sih penyebabnya keluarnya? Tetap aja sih sebaiknya lingkungan yang sehat itu selalu di area anak-anak kita gitu. Oke. Nah, kalau untuk gejalanya sendiri dokter, pada anak awalnya gejala kanker itu seperti apa dok? Jadi tergantung jenis kankernya. Kita bicara dulu kanker yang paling banyak ya.
kankernya adalah leukemi atau kanker darah. Gejalanya apa? Gejalanya adalah sering pucat nih, terlihat pucat. Pucat itu kadang-kadang si anak yang putih kulitnya, ibunya atau bapaknya tuh nggak terlalu ngeh tuh anaknya pucat gitu. Sebenarnya paling gampang sih kita lihat di telapak tangan. Ya, telapak tangan kita kan merah nih. Kalau misalnya kita kira-kira HB-nya normal, kita bandingkan dengan anak kita kalau udah pucat pucat nih. Seperti apa? Kuning, putih. putih. Putih, lebih ke arah putih. Nah, kalau itu mungkin sudah HB-nya mungkin udah di bawah 8. Kemudian sering perdarahan, mimisan, gusi berdarah, sikat gigi kok berdarah, mimisan kok sering tiap pagi dok misalnya, atau biru-biru tuh, biru-biru di di kulit-kulitnya. Biasanya sih kalau orang lama cubit hantu ya. Oh jangan main maghrib-maghrib nanti cubit hantu. Biru, Nah kalau banyak sama di tempat yang kira-kira tidak ada trauma, misalnya kalau anak-anak kan area depan ya, yang kejedot lah naik tangga kena. Nah kalau area situ mungkin itu sih biasa karena trauma, karena jedotan ya. Nah, tapi kalau di area yang tidak, misalnya paha bagian dalam, betis gitu ya. Nah, itu mungkin memang kok perdarahan yang spontan artinya. Nah, itu hati-hati. Kemudian berat badan yang turun drastis, misalnya anak saya gemuk sekarang enggak, turunnya 5 kiloan dok. Nah, itu bahaya tuh. Dalam range yang cepat, misalnya sebulan, dalam bulan ini atau dalam 2 bulan ini berat badannya menurun, tidak mau atau tidak nafsu makan. Kemudian berkeringat di malam hari, atau biasanya kan malam-malam tuh dingin, atau gini deh patokannya, kalau orang lain di tempat itu tidak ada yang berkeringat gitu, kok dia sendiri, nah itu mungkin ada sesuatu, karena metabolismenya berarti sedang tinggi kan. Kenapa? Pasti ada sesuatu, apakah kanker atau infeksi sih bisa juga, cuma seperti itu. Jadi kira-kira itu sih tanda-tanda untuk yang kanker. Dan juga kanker darah, dan bisa benjolan nih, benjolan. Kalau kanker darah dia ada benjolan juga, tapi misalnya kecil di depan telinga, belakang telinga, atau di leher gitu. Nah itu kalau kok pucat, ada perdarahan, biru-biru, terus ada benjol, nah itu bisa gejala kanker darah. Nah kalau yang lain, misal kalau retinoblastoma tadi, jadi tuh kanker yang cukup sering di anak ya. Jadi kalau mata merah, matanya juling gitu ya. Atau mata kucing, pernah tahu kan mata kucing itu kan kalau kena sinar kayak bercahaya. Nah itu nggak boleh kalau di manusia. So anak kita nggak sengaja nih malam-malam pas kita mati lampu, terus kita pas senter kok ada pantulan gitu. Nah, itu mata kucing istilahnya, cepat dibawa ke dokter anak boleh, ke dokter mata boleh. Jadi dilihat dulu, pastikan bahwa itu retinoblastoma atau tidak. Atau matanya hitam yang di tengah, mesti kan hitam. Ini kok keputih ya, kayak orang katarak ya. Nah itu anak-anak kan nggak boleh tuh. Nah itu bisa suatu tanda dari retinoblastoma. Terus kalau yang lain, misalnya kalau kanker ginjal, perutnya membesar. Anak-anak sih cenderung perutnya buncit memang kan, tapi dipastikan pada saat kita mandikan, pas kita pegang itu keras nggak. Kalau dia buncit tapi lembut, itu sih nggak masalah, karena kan memang tipenya perutnya memang begitu, karena ototnya kan belum terlalu kuat. Nah jadi benjolan itu bisa di perut, itu mungkin ke arah tumor ginjal atau tumor hati gitu. Yang lain kalau kelenjar getah bening sama sih besar, tapi benjolan di leher atau di mana itu yang cepat membesar, yang saya bilang tadi, dari telur cecak langsung ke telur angsanya dalam waktu yang cepat, 2 bulan, terus keras kalau kita raba. Kalau masih kenyal-kenyal itu mungkin bukan. Kadang-kadang orang kalau nggak sakit suka dibiarin ya. Berarti Nah, sebenarnya kalau nggak sakit justru nggak harus sakit. waspada. Sama kalau kanker tulang apalagi, misalnya anaknya habis jatuh atau habis main bola terkilir. Nah terus kan biasanya benjol tuh ya, diurut kan. Misalnya ibu-ibu bapak-bapak kalau misalnya udah dalam sebulan nggak sehat-sehat ya, jangan nunggu sampai 2-3 bulan berikutnya, cepet aja dibawa biar dipastikan itu apakah memang karena jatuh patah atau terkilir, atau memang ada sesuatu yang sedang tumbuh di tulangnya, misalnya osteosarkom. Karena di tempat kami, Rumah Sakit Muhammad Husin, itu kalau terima pasien, tumornya itu nggak kecil, udah besar, sebesar bola basket. Bayangkan kalau tulang sudah sebesar bola basket, kita udah susah ya mengobatinya gitu. Jadi harus kalau ditanya sebetulnya, iya dokter, ini udah 8 bulan, udah gitu loh. Dari yang kecil sampai yang besar ya udah kemana-mana dulu. Nah ini salah satu penyebab kenapa kanker di negara berkembang, kita kan negara berkembang itu
keberhasilan pengobatannya kecil, rendah, karena datangnya sudah terlambat. Di kita ini masih pola-pola berpikirnya adalah coba dulu pengobatan alternatif atau obat lain, boleh nggak sebelum ke dokter gitu. Mungkin kalau saran saya mau coba sih ya boleh, tapi jangan ditunggu sampai besar gitu. Kalau kira-kira dalam sebulan tidak ada perbaikan, langsung bawa deh gitu. Kalau bisa tidak melewati. Tapi kadang-kadang dok nih kalau entah sugesti atau entah apa gitu, kadang-kadang suka orang kalau pakai alternatif ngerasanya oh udah sembuh nih, tapi ternyata masih penyakit juga gitu. Ya, dok. Nah, itu jadi tetap hati-hati sih ya. Kadang-kadang beberapa alternatif ini dia memakai obat kimia juga. Kita pernah ketemu tuh pasien, oh ini kita bawa ke Bogor dokter, ini alternatif. Jadi alternatif diobati apa saja? Kita nanya kan apa? Tetap dikasih, ternyata ada di satu tempat itu dia tetap pakai infus. Jadi dia pasang, oh ini tapi obatnya adalah obat herbal lah, dia bilang apa? Warnanya apa ibu? Jadi kalau dari sekilas kalau warnanya seperti itu, saya rasa sih dia masukin obat kemo juga, gitu, karena warnanya mirip-mirip gitu ya. Itu pernah kita temukan gitu ya. Ada juga karena ini tapi kecil, iya betul kecil, kecil karena dia pertama pasti respon. Jadi kanker itu kalau masih awal-awal, obat yang kira-kira ada anti kankernya itu bisa respon memang. Jadi maksudnya dari besar dia bisa ngecil, betul bisa ngecil. Tapi setelah itu apakah hilang sama sekali kan kita belum tahu juga. Gitu, biasanya setelah itu dia nggak respon lagi karena harusnya dikombin dengan obat yang lain. Makanya kalau obat kanker itu tidak satu macam, jarang sekali yang satu macam. Pasti dia ada kombinasi. Karena sel kanker ini pinter loh, halo apa kabar? Dia pinter juga. Jadi oh ini ada obat ini, dia bisa membuat pertahanan terhadap obat itu, gitu. Jadi nanti kita kasih obat itu lagi udah, oh cemeh dia bilang itu mas, saya udah tahu dia pakai apa pertahanan dia yang baru gitu. Jadi kita harus ngebomnya lagi pakai senjata yang baru lagi, kira-kira gitu. Jadi senjatanya bukan cuma pistol doang, oh nanti ada bomnya, ada meriamnya, ada nuklirnya gitu kira-kira. dia harus langsung Iya, jadi dia nggak dikasih kesempatan untuk hidup. Karena memang kalau dia hidup yang namanya si benalu ya, dia pasti membuat susah tuan rumah kan gitu. Dia simbiosisnya bukan mutualisme, tapi dia merugikan kita gitu. Jadi secepat mungkin lah harus selesai. Nah kalau untuk demam, itu gejala kanker juga nggak dok? Demam. Bisa. Jadi sebetulnya bukan gejala langsung, tetapi gejala akibat. Maksudnya gini, anak kanker itu, misalnya nih kanker darah lah contohnya, itu akan menurunkan daya tahannya, gitu ya, menurunkan daya tahannya. Kenapa? Karena kankernya itu kan mengganggu sel darah putih. Nah, sel darah itu kita tuh ada darah merah. Itu menyebabkan kita berwarna merah walaupun tanpa lipstik, tetap bibir kita merah toh, tangan kita merah itu karena kita ada darah, ada HB, ada eritrosit, ada sel darah merah. Kemudian sel darah putih itu apa? Itulah tentara kita, itulah ABRI, itulah TNI AU, semua itu adalah sel darah putih. Jadi begitu ada musuh, dia yang nembak duluan. Gitu. Nah, ini sel darah putih ini yang bermasalah, yang menjadi bermutasi untuk menjadi kanker. Makanya tuh anak jadi daya tahannya tidak ada. Jadi ada kuman sedikit nih saya bersihin, adalah kuman datang ke anak itu, terus dia langsung sakitnya langsung berat, oh demamnya tinggi gitu-gitu. Jadi oh besoknya ada lagi kakaknya mencret, kasih dia dikit, dia jadi mencretnya heboh gitu, oh mencretnya luar biasa. Nah itu seperti itu, jadi demam. Kenapa ya? Karena daya tahannya tubuh jadi cepet banget kena infeksi gitu. Jadi bukan gejala langsung. Tapi kalau misalnya kayak ada anak yang demam gitu, terus dikasih obat, nah itu kalau seandainya dia kanker, apakah akan kembali demam lagi? Jadi kalau misalnya dikasih obat dia bisa nggak demam ya, maksudnya setelah paracetamol masuk, oke dia nggak demam, tapi nanti bisa aja dalam 3 hari dia kayak sehat lagi. Nanti beberapa hari kemudian atau minggu depan dia sakit lagi, demam lagi. Kita ya nggak tahu penyebabnya. Berulang gitu ya? Kalau sering berulang ya dalam 2 bulan ini anak saya memang bolak-balik demam dok gitu, bolak-balik pasti ada, kalau nggak batuk lah, pencet lah, apalah gitu. Berarti itu harus dicurigai. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu sebaiknya mulai apa nih gitu. Oke, nah kalau misalnya untuk orang tua sendiri, kalau misalnya tahu atau mencurigai anaknya ini punya gejala atau kemungkinan mengidap kanker, sebenarnya yang harus dilakukan oleh orang tua itu apa dok?
Ya, jadi kalau misalnya yang tadi udah ketemu di anak-anaknya ya, misalnya, oh anak saya kok pucet ya dok ya, kok sering mimisan, gusi berdarah. Kalau kita sih sarankan langsung datang ke rumah sakit, langsung meminta pertolongan. Boleh kalau yang dekatnya puskesmas, boleh di puskesmas. Nanti kita akan ada dokter di sana yang akan mencoba mencari atau menilai anak bapak ibu sekalian, terus apakah ini arahnya kanker atau bukan. Kalau kanker tentu selanjutnya dia akan merujuk gitu. Oke, kalau untuk pengobatan kanker sendiri dok, ini pada anak apakah sama dengan pengobatan dewasa gitu? Jadi prinsipnya sama. Jadi pada kanker itu ada pengobatannya, satu kemoterapi, kedua pembedahan, ketiga di sinar atau radioterapi. Kemudian kita sekarang punya yang namanya imunoterapi, ya imunoterapi. Terus ada yang targeted terapi, jadi langsung ke targetnya. Jadi misalnya kita ketahui, oh ini mutasinya di sini, jadi ada obat sekarang udah ketemu yang langsung nembak ke situ. Jadi langsung bisa perbaikan gitu. Untuk terapinya sendiri apa aja dok? Nah, jadi kalau kemoterapi tentu itu adalah obat ya yang kita berikan. Obatnya bisa diminum, bisa disuntik lewat suntikan, lewat vena ya, jadi nanti pakai infus, atau bisa langsung suntik lewat apa sih namanya, kulit kita di bawah kulit, atau langsung di otot bisa, dan satu lagi bisa di intratekal namanya, jadi di tulang belakang, di antara tulang belakang kita masukkan. Itu sih kalau kemoterapi. Kemudian kalau misalnya benjolan tadi, tentu di obatnya ya diangkat dulu. Bisa di kemo dulu, dikecilin dulu nih tumornya. Misalnya kayak saya bilang tadi nih, oh tumornya udah sebesar bola basket. Tentu dokter bedahnya akan sulit ya mengoperasi. Jadi biasanya kita kemo dulu, kayak tadi obat yang masuk. Kemudian udah agak kecil baru sih dokter bedah membedah, mengangkat tumornya saja. Sedapat mungkin kalau sekarang sih prinsipnya pembedahannya adalah mengangkat hanya tumornya saja. Kalau masih bisa yang diselamatkan, misalnya kalau tulang nih, oh tulang panjangnya, ya kalau bisa diselamatkan dulu tulangnya, diambil si kankernya doang, gitu. Nanti dibalikin lagi, ya di tulangnya udah yang bagus dipasangkan lagi, gitu kira-kira. Oke. Nah kalau di dewasa nih katanya dulu ada salah satunya untuk sembuh dari kanker adalah jangan dikasih makan kankernya gitu. Jadi kayak dietnya ya. Nah itu di anak-anak juga seperti itu. Kalau di anak-anak tuh nggak seperti itu sih. Karena kan anak sama dewasa tuh beda ya. Jadi kalau anak ini ada tahap dia bertumbuh dan berkembang, ya kan. Dia harus tumbuh, dia harus naik berat badannya, dia harus otaknya masih butuh protein gitu ya. Nah kalau di dewasa memang, oh jangan makan daging ya kan gitu ya. Kalau di anak tentu nggak bisa kita yang seperti itu gitu. Jadi kita tetap pasti menyarankan tetap makan protein, makan telur, ikan, daging gitu. Kemudian ya sayur, buah tetap kita sarankan gitu. Jadi prinsipnya sedikit berbeda dengan yang dewasa sih. Tapi kalau untuk anak, angka harapan hidupnya apakah lebih besar dari penderita dewasa? Jawab dulu dokter. Iklan dulu dan kami akan segera kembali sesaat lagi. 確かめるよ消えることなく輝いている雨上がりの空のような心が晴れるような君の笑顔あふれている Hai guys, sekarang pendaftaran di Polirawat Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu daftarin aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan daftarin aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode atau bisa juga cek di data pendaftaran dan lakukan check-in 30 menit sebelum estimasi layanan.
Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo bisa dulur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Ekspedisi kuliner Ciboy. Jadi adalah potongan ayam crispy yang dibalut dengan sambal original atau sambal juara dari ayam penyet juara. Sambal juara. Ini pokoknya untuk pemirsa di rumah yang lagi nonton sekarang. Ekspedisi kuliner ini akan selalu hadir di Sriwijaya TV dan tempat-tempat makan di Kota Palembang. Sampai berjumpa. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen. Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Anda kembali lagi di Jendela Pemirsa dan kita masih membahas mengenai terapi kanker pada anak. Dan Anda yang ingin bertanya langsung dengan Dr. Dian Sutasari, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 364-666 atau bisa bertanya melalui Instagram Sriwijaya TV. Nah, berbicara tadi Dok ya sebelum iklan tadi, angka harapan hidup nih kayak kalau dengar kanker tuh kayak udah vonis gitu ya. Udah vonis. Tapi sebenarnya kalau di anak apakah angka harapan hidupnya itu bisa lebih tinggi atau kemungkinan sembuhnya bisa lebih tinggi gitu Dok? Ya, jadi itu tuh memang mitos di masyarakat bahwa kanker itu tidak bisa disembuhkan seperti itu. Padahal tuh kanker itu bisa disembuhkan. Jadi tolong jangan berpikir lagi seperti itu. Jadi kanker bisa disembuhkan, tapi memang dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi apa tuh syarat dan ketentuannya? Tentu ditemukan pada stadium yang dini gitu ya. Jangan udah telat yang udah besar bola basket, tentu kemungkinan sembuhnya tentu rendah. Tapi kalau dia ketemu di stadium awal kemudian langsung kita obati, itu bisa sembuh. Jangan salah, kan banyak sudah contohnya. Anak denada yang leukemia bisa, kemudian siapa lagi ya? Pokoknya kalau di pasien saya sendiri juga sudah banyak tuh yang udah lewat 1 tahun selesai kemo, 2 tahun, 3 tahun itu udah ada. Jadi jangan lagi berpikir bahwa kanker itu tidak bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan.
asal ya itu tadi ketemunya harus cepat. Tapi ini disembuhkan dalam arti kata 100% sembuh atau sebenarnya itu kayak cuman ditidurin aja gitu kankernya? Jadi kalau misalnya secara klinis atau secara hasil pemeriksaan kita nyatakan bebas kanker, misalnya nih ya kanker darah leukemi, itu kan ada evaluasi terakhir pada saat kita selesai protokol kemoterapi. Ibu kita ambil lagi ya sumsum tulangnya, kita ambil aspirasi lagi sumsum tulangnya itu kita periksa nih udah bersih atau belum. Nah kalau kita periksa terus kita udah bisa menyatakan bahwa Bu ini anaknya sudah bebas tumor. Tapi tentu saja kita harus ingat bahwa kanker ini tentu masih bisa kambuh gitu ya, kambuh. Jadi tetap akan kita monitor. Jadi tidak obat-obatan lagi, obat kemo sudah kita stop, tapi tetap kita monitor. Sebulan sekali kita akan monitor, cek darahnya, anaknya juga dicek ada benjolan atau enggak. Kemudian bulan kedua, ketiga gitu, tiap bulan, 3 bulan pertama. Kemudian bagus nih, nanti kita cek lagi tiap 3 bulan gitu, tiap 3 bulan datang, 3 bulan datang gitu. Setelah 2 kali 3 bulan, 6 bulan sekali. Kemudian cukup setahun sekali. Oke, tapi setahun sekali harus tetap rutin dikontrol seperti itu. Supaya kita seandainya dia kambuh, kita bisa menemukannya lebih awal. Gitu. Nah, tapi kalau seandainya untuk anak-anak yang sudah dinyatakan sembuh dari kanker seperti itu, apakah dia bisa menjalani kehidupannya seperti biasa, seperti orang sehat pada normalnya gitu dok? Jadi pada anak yang sedang kemo pun gitu ya sebetulnya anak-anak ini bisa hidup seperti normal. Jadi jangan salah nanti main-main deh ke rumah sakit kita ya. Kalau anaknya sudah kita perbaiki, misalnya tidak anemi lagi, kita transfusi, datang nih talar ya, dalam tanda kutip maksudnya sesak nafas, pucat, lemes ya. Begitu kita udah tambah darah, kemudian kita diagnosis dan kemudian kita kemo, itu anak udah nggak kayak anak sakit lagi, udah bisa lari, udah bisa apa gitu loh. Jadi seperti anak-anak normal. Boleh sekolah nggak? Sebetulnya boleh sekolah, tapi dengan catatan kalau temennya ada yang sakit atau apa, ya tetap dibawa jangan sampai anaknya kontak dengan yang sakit gitu. Jadi anak kita yang jadi nggak usah sekolah kalau anak lain ada yang batuk misalnya, ya lebih dijaga aja gitu. Jadi kalau misalnya udah selesai kemo, semuanya udah selesai ya udah bisa menjalankan yang lebih nggak lebih tetap dijaga tapi lebih fair sih lebih hati-hati, nggak terlalu ketat lagi seperti saat dia kemo. Gitu. Jadi bisa sekolah, bisa apa bisa. Tadi kanker leukemia itu adalah angka yang paling tinggi gitu. Dan angka kesembuhannya juga tinggi berarti dokter ya? Angka kesembuhan tinggi yang tipe leukemia lymphoblastic. Nah ada nggak nih kanker-kanker yang pada anak yang agak ya maaf ngomongnya tuh kayak ini agak susah gitu? Iya tentu ada. Jadi kalau pada kanker darah sendiri itu kita punya 3 macam. Ada namanya kanker leukemia lymphoblastik akut. Nah yang satunya leukemia myeloblastik. Jadi yang tipe L, ada yang tipe M gitu ya. Nah untuk sampai saat ini di Indonesia maupun di luar itu yang tipe M itu agak susah. Agak sulit gitu ya. Jadi kalau M memang kita biasanya udah ngomong dari awal, ibu ini anak bapak ibu ini dapatnya tipenya yang agak susah. Tapi bukan berarti tidak bisa disembuhkan ya. Ada yang sembuh, ada alhamdulillah saya punya satu yang M tipe M itu yang umur bayi itu yang udah terdiagnosis sekarang udah oke, anaknya udah 4 tahun kali ya, 5 tahun udah sekolah, udah biasa gitu. M itu yang pada saat awal saya sudah inform konsen dan menyatakan pada ibunya ini tipe yang sulit ya Bu gitu. Tapi bukan berarti manusia tidak boleh berusaha, kita harus berusaha gitu. Ada tipe kemungkinan sembuhnya memang lebih kecil, hanya 50-60% saja gitu. Alhamdulillah anaknya sih masuk yang kelompok yang 50-60% gitu. Jadi ada yang susah itu kita akui memang susah. Di luar pun itu juga seperti itu susah. Biasanya setelah kita kemo di yang pertama, kemudian dinyatakan bebas, itu sebaiknya kita transplantasi. Jadi ada harapan lagi satu yang namanya transplantasi sumsum tulang, yang mungkin tingkat kesembuhannya akan lebih tinggi lagi gitu. Oh tadi yang 50-60 mungkin bisa akan naik jadi 60-70% seperti itu. Berarti anak yang dinyatakan sembuh berarti angka harapan hidupnya ya kayak manusia
kayak pada normalnya gitu ya dok. Jadi bisa bertumbuh, bisa dewasa juga seperti itu. Cuman memang dengan tingkat ya tetap aja hati-hati kan, hidup sehatnya lebih kenceng, nggak boleh yang terlalu capek gitu-gitu, menjaga kesehatannya. Gitu. Jadi kalau misalnya lagi musim-musim sakit lebih baik ini isolasi dulu. Isolasi musim kita gini gimana dok? musim asap ya terpaksa jangan keluar dulu. Kalaupun terpaksa harus keluar ya pakai masker. Pakailah yang apa yang bisa kita cegah gitu ya. Pakai masker, di rumah pakai penyaring udara misalnya gitu kan, itu usaha-usaha kita untuk anak-anak tetap sehat. Oke. Gitu. Nah kalau untuk di rumah sakit RSMH sendiri, kalau secara prosedurnya seperti mulai dari mungkin diagnosanya, kemudian proses-prosesnya seperti apa? Ya, jadi untuk di Muhammad Husin kita itu sudah dari A sampai Z-nya ya. Jadi datang pasien dengan kecurigaan kanker itu bisa langsung kita diagnosis ya. Mungkin nggak pakai lama, nggak pakai lama. Jadi misalnya datang hari ini kita periksa darah, kemudian kita periksa anaknya, memang arahnya ke kanker nih, kayaknya 60-80% nih kayaknya kanker nih. Berarti kita buktikan selanjutnya dengan ambil sum-sum tulang. Kita bisa kerjakan setiap hari Senin sampai Jumat, itu kita kerjakan dan langsung hasilnya dalam waktu paling lama 3-1 minggu itu udah ada hasil. Jadi sambil menunggu hasil keluar, ini anak perbaikan kondisi gitu. Jadi dalam waktu kadang bisa cepet nih. Misal di Senin aja kita kerjakan, biasanya si hari Rabu, Kamis tuh paling telat itu udah bisa kita kerjakan untuk terapinya. Jadi bisa langsung kita kemo atau langsung mau perlu radiasi ya silahkan bisa dikerjakan gitu ya. Jadi selesai sampai pengobatannya terakhir. Jadi nanti tinggal datang lagi untuk siklus kemo berikutnya, pulang kemudian datang lagi gitu sampailah kalau leukemia limfoblastik memang rada banyak ya, rada panjang ya sampai 2 tahun. Nah ini yang data kita memang tuh yang paling banyak leukemia. Yang kedua retinoblastoma. Jadi yang seperti kita bilang tuh yang di mata ya cukup banyak. Jadi kalau yang mata ini sebetulnya kalau dia kena satu dan sudah diangkat kemudian kita lanjutkan kemo juga bagus. Kita juga punya pasien yang sudah survive dengan retinoblastoma. Nah kalau misalnya di mata itu dokter, kan pengangkatan tumornya apakah nanti akan mengganggu penglihatan? Iya, karena apa boleh buat, karena kankernya itu memang kenanya di retina gitu. Memang kalau misalnya yang paling bagus tuh ada sih kalau kenanya baru sedikit, memang terdeteknya memang baru sedikit, itu bisa kita laser atau fotokoagulasi namanya. Jadi kita pertahankan matanya. Tapi untuk fungsinya, nah itu karena kenanya di vitalnya, jadi pasti terganggu sih. Pasti terganggu gitu ya. Terburuknya ini bisa nggak punya gitu? angkat matanya, bola matanya diangkat. Tapi jangan khawatir, si anak tetap akan cantik atau tetap akan ganteng karena kita bisa pasangkan mata buatan. Oh iya. Mata buatannya itu udah cakep banget ya, nggak seperti mata dulu. Sekarang bahkan kalau misalnya kita bisa koreksi, kalau anak-anak sih memang karena dia tumbuh, kita masih pakai matanya yang udah cakep tapi memang belum bisa bergerak ya, maksudnya belum bisa bergerak. Tapi nanti kalau misalnya udah besar, udah kira-kira nih nggak bakal tumbuh lagi nih ininya, itu bisa kita perbaiki sih. Maksudnya bahkan katanya bisa digerakkan juga lah mengikuti mata sebelahnya. Katanya kalau sekarang itu, tapi kalau untuk pasien saya kan kalau masih kecil semua, bola matanya langsung diganti, bola matanya nggak bisa gerak. Teknologi kan semakin baik, jadi jangan khawatir sih, nanti bisa ada alat bantunya. Nah kalau untuk prosedur pengobatannya sendiri sebenarnya dari terapi pertama gitu divonis nih benar si anak kena kanker gitu, sampai terapi terakhir sampai dia sembuh seperti dinyatakan bersih, itu biasanya terapinya perlu waktu berapa lama dok? Nah, jadi itu tergantung dari jenis kankernya. Kalau kankernya tadi leukemia limfoblastik akut, memang yang saya bilang tadi panjang. Berapa? 2,5 tahun sampai 3 tahun. Jadi di 6 bulan pertama memang dia akan sering-sering ke kita gitu ya. Mungkin seminggu sekali itu pasti udah kemo. Nanti di siklus berikutnya agak lebih lowong 2 minggu. Nah setelah berikutnya yang panjang yang selama 2 tahun itu lebih lama, 6 minggu. Per 6 minggu aja datang, dan itu pun kemonya bisa one day care.
Jadi jangan kira kalau kemo itu harus rawat inap semua di rumah sakit. Enggak, bisa kita datang pagi, datang kita pasang infus, kemo, sorenya pulang. Don't worry, be happy. Jadi bisa seperti itu gitu. Jadi hari ini dia datang periksa darah dulu nih, udah siap, oh hasil labnya bagus, oke siap untuk kemo. Kita buatkan resepnya, silahkan datang ke tempat kemonya. Itu besoknya datang hanya untuk kemo saja. Jadi cuma 4 jam 6 jam bisa pulang. Tapi banyak juga nih orang tua tuh yang kalau dengar kemo nih agak horor juga nih dokter ya. Iya. Efek samping tadi kan dijawab dulu, dokter kita akan jeda iklan, saat lagi kami kembali. Masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikanku yang hari ini aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Acara ini dipersembahkan oleh Balurkan ampunkan minyak ganapati, agar keluarga sehat jasmani dan rohani. Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo bisa delur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Menikmati waktu istirahat Anda dengan berita-berita ringan seperti tradisi, kuliner, serba-serbi, dan tempat menarik yang ada di Bumi Sriwijaya. Hanya di Cerita Sriwijaya, Jumat 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Anda kembali di Jendela Pemirsa dan kita masih membahas mengenai terapi kanker pada anak. Nah, tadi saya lanjutin lagi dok. Jadi kalau mungkin orang tua juga dengar, aduh dok saya jangan di kemo dok gitu ya, karena mungkin agak sedikit stigmanya ini kemo agak serem gimana gitu ya. Tapi sebenarnya seperti apa sih obat kemo itu sendiri dok? Ya, jadi kalau obat kemoterapi itu macam-macam ya. Ada yang tadi obatnya bisa diminumkan saja, jadi bentuknya tablet, bentuknya pil, itu salah satu. Terus ada yang lewat infus, jadi obat kemoterapinya cair atau serbuk udah kita larutkan kemudian kita masukkan lewat infus. Atau satu lagi lewat intratekal istilahnya ya. Nah itu memang namanya obat masih buatan manusia ya. Yang untuk kemoterapi itu prinsipnya adalah dia membunuh sel-sel yang tumbuhnya cepat. Nah,
Jadi yang punya ciri-ciri tumbuhnya cepat itu ikutan kena. Jadi ya kesenggol dikit lah atau kena dikit gitu. Karena apa tuh contohnya? Rambut coba deh lihat, kalau kita gundulin berapa 3 hari juga udah tumbuh kan, atau besoknya juga udah ada berapa mili gitu kan. Nah itu yang kena, makanya kenapa kemo jadi botak ya, jadi rontok ya rambutnya ya. Ya iya, tapi jangan khawatir, begitu obat kemonya kita stop, dia akan tumbuh lagi. Memang prinsipnya jadi namanya obat itu saat ini yang obat kemo memang tidak bisa pilih pilihannya ini nggak kena nih. Nah sampai sekarang memang beberapa obat kemo masih yang seperti itu tipenya. Jadi tetap mengenai misalnya mukosa, maksudnya mulut kita itu namanya ada istilah mukosa, itunya selaput yang paling luar ya. Nah itu sering jadi sariawan karena itu memang yang sering cepat rusak kan, kena gigi dikit, nggak sengaja dikit gitu kan. Itu sebenarnya kita nggak kerasa aja, lukanya sebenarnya ada, cuman tubuh kita cepat memperbaiki. Nah kalau si orang kanker saat kita kemo itu sudahlah dia kena nih, karena dia kan cepat tumbuhnya, jadi mudah sariawan. Jadi sariawan di mulut, kadang-kadang di pencernaan jadi diare seperti itu. Jadi efek-efek sampingnya karena memang si obat ini tidak bisa memilih hanya sel kankernya saja yang kena, tetap nyenggol si rambut, tetap nyenggol gitu loh. Jadi ada efek sampingnya yang seperti itu. Tapi bukan berarti bahaya gimana enggak ya? Enggak, jadi tetap aja makanya sebelum kita masukkan obat kemo kan obat kemo dibilang obat keras gitu ya. Karena hanya dengan dokter, hanya resep dokter. Dokternya pun tidak dokter sembarangan. Harus dokter yang memang khusus untuk onkologi yang meresepkan. Jadi nggak boleh yang lain. Atau nggak boleh, pokoknya dokternya udah yang spesifik, tidak boleh dokter sembarangan yang menuliskan. Jadi maksud saya itu udah banyak kali pagernya gitu, syarat-syaratnya untuk kita kemo. Nah sebelum kemo kita juga cek nih darahnya. Kenapa mesti dicek? Oh iya dong, harus tahu dulu fungsi hatinya bagus tidak, fungsi ginjalnya bagus tidak, jantungnya nih bagus nggak gitu. Jadi harus dicek dulu. Makanya kenapa harus echo, jantungnya diperiksa dulu. Kenapa harus periksa darah? Itu untuk memastikan bahwa organnya bagus. Nah setelah itu baru kita kemo. Kemudian setelah kemo pun kita akan evaluasi lagi apakah ada kerusakan ginjal, apakah ada kerusakan hati gitu. Jadi tetap dijaga, dipantau juga. Dipantau. Harus dokter yang berwenang banget gitu yang memberikan resep seperti itu. Nah kalau untuk pencegahan dari kanker pada anak, nah ini sebenarnya bisa dicegah nggak sih dok? Iya, jadi yang seperti tadi ya, bahwa faktornya itu yang kita banyak yang tidak kita ketahui. Tapi tetap pasti kita harus mencegah. Mencegahnya bagaimana? Ini anak, jadi cegahnya dari awal. Jadi misalnya nih suami istri, tentu kita calon suami dan calon istri, carilah pasangan yang sehat, pastikan. Kemudian pastikan sudah menikah, pastikan lingkungan di kita itu sehat. Maksudnya tidak ada radiasi, tidak merokok ya, jadi areanya tidak ada. Karena rokok itu bisa bikin sel kita mutasi akibatnya bisa kanker nih gitu. Sama nih radiasi, kita di area yang kira-kira akan terkena radiasi ya tolong pindahlah. Jadi karena radiasi itu akan menyebabkan sel kita yang normal jadinya mutasi. Kalau udah mutasi dia jadi ngaco tumbuhnya, nah gitu. Jadi hidup sehat, lingkungan yang sehat. Jadi hidup sehatnya apa? Cek kesehatan secara teratur, enyahkan asap rokok, rajin olahraga atau beraktivitas, kemudian diet yang seimbang, istirahat yang cukup, kemudian kelola stres. Nah gitu. Nah kalau untuk anak berarti harus dijaga juga lingkungannya seperti Betul. itu. Kalau Dari stres hamil nggak nih dok? Ya dari hamil, justru juga sebelum hamil. Jadi kalau sebelum hamil apa dong? Periksa dong, gitu. Periksa dong darahnya. Anda ada kena virus nggak? Anda ada kelainan darah nggak? Gitu kan? Misalnya nih salah satu memang bukan kanker, talasemi misalnya, itu kan bisa kita deteksi. Kita pembawa sifat, suami pembawa sifat tidak. Jadi bisa kita cegah untuk lahir anak dengan kondisi yang seperti itu. Jadi cek dulu. Jadi calon-calon pengantin sih. Periksa dulu. Penting ya dok. Penting ya? karena begini nih. Kalau kita menikah kira-kira rencananya apa? Punya anak kan? Jangan Jangan bucin. Cek dulu kesehatannya. Kira-kira
kita nih siap nggak untuk badan kita nih udah siap nggak? Oh ternyata saya punya virus gitu ya, misal punya CMV, punya tokso misalnya, saya obati dulu dong. Bukan berarti kita nggak bisa sembuhkan. Kalau infeksi virus kan masih ada harapan untuk bisa disembuhkan. Jadi minum obat dulu. Udah bagus nih, udah negatif, baru kita hamil. Selama hamil jaga kesehatan, Makanan juga jaga lingkungan, ya? makanan juga termasuk. Oke, nah dokter sendiri ada pesan-pesan nggak nih untuk pemirsa, terutama mungkin orang tua yang mungkin anaknya sekarang mengidap kanker seperti itu, dok? Ya, kalau sudah mengidap kanker, jangan putus asa ya, jangan putus asa karena masih ada harapan untuk bisa sehat kembali. Jadi kanker itu bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tapi bisa disembuhkan. Kita berjuang nih sama-sama, dokternya berjuang, rumah sakitnya juga berjuang ya, maksudnya menyediakan obat dan segala macam untuk kebutuhan anak kita yang sedang kemo. Kemudian orang tua kita juga minta kerjasamanya. Kerjasamanya apa? Bawa anaknya sesuai waktu. Maksudnya kan kemo itu ada siklus, jadi tolong datang sesuai waktu. Keluarga dukung, tolong support. Keluarga dan masyarakat tolong support. Apa dong supportnya? Kalau dia ada anak yang lain di rumah, tolong ikut jaga. Terus jangan ngomong yang kira-kira menjadi semangat bapak ibu jadi turun. Oh jangan kemo, nanti anaknya begini. Jangan. Kalau kita tidak punya ilmunya, sebaiknya diam. Maksudnya kalau kita memberikan nasihat, ternyata nasihat kita salah, rasanya juga bahaya ya, karena itu kan akan kehidupan mereka. Jadi kalau misalnya kita tidak punya ilmunya atau tidak tahu, ya nggak usah ngomong dulu. Jangan berdasarkan testimoni, karena testimoni itu belum tentu benar. Jadi kalau misalnya ada risetnya, ada oh ini penelitiannya memang seperti ini, oke kita terima. Gitu. Jadi bapak ibu yang punya anak sedang kanker, tutup mata, tutup telinga, jangan terlalu banyak mendengarkan saran-saran yang kira-kira akan menghambat pengobatan. Apalagi gitu. saran-saran, bawa ke situ aja. Iya betul. Pinter aja. Iya, Oke, benar. itu juga harus apa ya, diwaspadai juga gitu ya, karena kadang-kadang lingkungan ini mempengaruhi. Jadi kadang kepikiran, si kakeknya ngomong begini, si bibinya ngomong begini. Kadang-kadang orang jauh tuh ya, kadang-kadang sekarang misalnya tantenya atau siapa, oh jangan begini. Nanti anaknya pada saat sudah terlambat datang ke kita, itu nenek sama itu yang ngomong kemarin itu kemana? Bantuin nggak? Enggak ternyata gitu. Jadi ayo, yang punya tanggung jawab yang akan ditanyakan nanti di akhirat adalah orang tua ya, terutama ayahnya. Jadi sebagai orang tua tentu kita bertanggung jawab untuk berusaha, bukan berarti kita menyalahi, tapi usaha itu justru yang dinilai. Hasilnya apa? Itu kan nanti. Tapi sebaiknya anak tahu nggak kondisinya sendiri? Nah, itu tergantung. Jadi kalau misalnya tergantung usia anak ya. Kalau misalnya usia itu seninya. Jadi dokternya kadang artnya di situ. Kalau anaknya remaja, kita tanya dulu sama orang tuanya tipe anaknya seperti apa. Biasanya sih kalau remaja anaknya harus dikasih tahu, karena saat itu dia sangat pengen tahu ini apa sih, kenapa saya mesti ke rumah sakit, kenapa mesti di kemo, apa ini, itu harus kita jelaskan. Jadi kalau yang remaja biasanya kita jelaskan dengan bahasa yang remaja gitu. Kalau anak yang kecil kita jelaskan, kita misalnya, oh ini mau disuntik kenapa, ini supaya sehat, ini kita lihat dulu sakitnya apa, ini obat, itu kadang kita kasih tahu. Anak-anak kalau datang ke tempat kami rumah sakit umum, itu si anak-anak yang kecil-kecil itu mau ngapain ke sini, mau kemonya apa, dia bisa sebutin obat loh. Mau intratekal dok, mau vincristin dok gitu. Jadi dia malah lebih pintar dari kita, malah nggak ingat apa ya besok ya, kita lihat protokol, dia mau vincristin, udah sebut nama obat gitu. Jadi seperti itu gitu, mereka akan sangat bersemangat. Yang pastinya juga pemirsa semua, sama-sama kita jaga lingkungan yang sehat seperti itu dokter ya, dan juga untuk para orang tua yang mungkin sekarang anaknya mengidap kanker itu tetap semangat. Karena ini bukan penyakit, bukan akhir dari segalanya, seperti itu ya dokter ya. Terima kasih dokter sudah memberikan informasi yang benar-benar bermanfaat, dan juga terima kasih untuk pemirsa yang sudah bersama kami dari awal tadi ya. Ini mudah-mudahan kita seru banget ya ngobrol, mudah-mudahan bisa ada segmen berikutnya gitu ya, bisa ketemu lagi membahas tentang kanker. Dan juga jangan lupa saksikan terus Jendela setiap malam Sabtu ya, Sabtu malam jam 7 sampai dengan jam 8. Saya Rara Munzir pamit undur diri, dan sampai jumpa di Jendela berikutnya. Assalamualaikum.
Acara ini dipersembahkan oleh menjadi kenangan dan seakan ku takkan karena ku tak sejalan. Dan tak mungkin ku bertahan meski telah ku coba. Semuanya tak berguna, terbuang sia-sia. Dirimu di hatiku sudah terlalu lama, dan biarlah ku mencoba untuk tinggalkan semua. Dan tak mungkin ku bertahan meski telah ku coba, karena semuanya tak berguna, terbuang